Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari Minggu 9 Mei 2021. Ada pengalaman yang sangat menarik dialami oleh Santa Teresa Lisieux. Santa Teresa kecil ketika menjadi suster, dia mengisahkan pengalaman konkret ketika dia tinggal di biara. Pada waktu itu, ketika dia tinggal di sebuah komunitas, di komunitas itu ada seorang suster yang sangat menjengkelkan bagi dia dalam seluruh tindak tanduknya. Bagi Teresia, bagi suster Teresa, suster ini sangat menjengkelkan. Baik perkataannya, perbuatannya, dan semua sikap-sikapnya sangat menjengkelkan bagi Teresa Lisieux. Intinya adalah bahwa dia sangat tidak suka dengan cara berbicara, cara berkata-kata, atau cara bersikap yang ditunjukkan oleh suster ini. Pokoknya semua hal yang ada pada suster ini bagi Teresa itu sangat menjengkelkan. Kadang-kadang dia juga diremehkan, kadang-kadang juga difitnah oleh suster itu. Bahkan dia juga pernah diejek oleh suster itu dengan mengatakan bahwa Teresa ini adalah suster yang paling lemah di biara. Namun menariknya adalah bahwa suster Teresa ini tidak menyerah kepada antipatinya, tidak menyerah kepada perasaannya terhadap suster itu. Tapi ia berusaha untuk bersikap baik, berusaha bersikap ramah, sekalipun dia pernah difitnah, pernah diremehkan, dia berusaha bersikap baik kepada dia. Dia berusaha kemudian menyapa ketika berjumpa, seakan-akan tidak ada masalah antara suster Teresa dengan suster itu. Bahkan sampai kemudian suster Teresa ini berusaha memperlakukan suster yang dia benci dan sangat menjengkelkan ini seakan-akan seorang suster yang paling dia kasih. Pertanyaannya adalah, mengapa suster Teresa atau Santa Teresa ini bisa bersikap demikian terhadap suster yang sangat menjengkelkan ini? Mengapa dia bisa bersikap seakan-akan itu adalah orang yang paling dia kasih, padahal kenyataannya itu adalah orang yang paling dia benci, paling menjengkelkan dalam hidupnya. Nah, Santa Teresa dari Lisieux kemudian mengungkapkan pengalaman hidupnya dalam berproses itu. Dia kemudian mengatakan demikian dalam kisah hidup, buku yang ditulis tentang kisah hidupnya. Oh Yesus, jika bukan Engkau sendiri yang tinggal di dalam aku tidak mampu mencintai dia. Karena Engkau berkenan menganugerahkan rahmat ini kepadaku, maka aku menetapkan dalam hatiku perintah untuk mengasihi. Oh, betapa aku menyukai perintah itu, sebab hal itu meyakinkan saya bahwa Engkau, ya Tuhan, ada di dalam diriku. Dan Engkau sendirilah yang mengasihi orang-orang yang aku kasihi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Teresia tahu persis perintah Tuhan yang mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat pengalaman konkret yang dialami oleh Santa Teresa dari Lisieux ini, kita semakin mengerti bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita berusaha mengasihi sesama kita, itu bukan pertama-tama kita yang mampu mengasihi mereka, tapi Allah yang diam di dalam diri kita, itulah yang mengasihi mereka. Maka ketika Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu, kita diajak bahwa kita menyadari bahwa dari diri kita sendiri, kita tidak pernah mampu untuk mengasihi orang lain. Pengalaman konkret kita, jangankan seperti Teresia, hal kecil saja sedikit menjengkelkan bagi kita. Kita tidak mampu mengasihi dia, memaafkan dia.
Apalagi hal-hal besar yang seluruh hidupnya menjengkelkan untuk kita. Itu tidak mungkin. Maka kita disadarkan oleh Yesus, seperti aku mengasihi kamu, maka kamu pun harus mengasihi sesamamu. Dalam hal inilah kita mau disadarkan bahwa kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita, kasih inilah yang kemudian mengasihi orang-orang melalui kita. Dari diri kita sendiri, kita tidak pernah mampu untuk mengasihi. Maka kalau kita hendak mengasihi orang lain, kita harus pertama-tama menyadari sungguh-sungguh bahwa Allah mengasihiku, bahwa kasih Allah tinggal di dalam diriku. Maka karena itu, kita tidak mungkin berkata bahwa Allah mengasihi aku, sementara kita tidak mengasihi orang lain. Kalau Allah mengasihiku, kasih yang ada dalam diriku ini pasti mengasihi orang lain. Sebab kasih itu kodratnya adalah mengasihi. Tidak mungkin kasih Allah itu diberikan kepada kita lalu hanya diam di dalam diri kita. Tidak mungkin. Maka Teresa mengatakan, kasih Allah yang ada dalam diriku, Allah yang diam dalam diriku, dia harus mengasihi orang lain. Karena kodrat dari Allah itu adalah kasih. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mungkin adalah omong kosong kalau kita mengatakan, aku dikasihi oleh Tuhan, tapi kasih yang diberikan oleh Tuhan ini tidak memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.